coba share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang diabetes mellitus. Ya, memang saya mengampunya itu untuk bagian endokrinologi. Endokrinologi yang untuk sesuai dengan kompetensi kalian, salah satunya itu adalah dengan itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ada beberapa macam ya. Ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, gestasional, dan tipe lain. Untuk yang hari ini saya akan menitik beratkan kepada diabetes mellitus tipe 2. Apa itu diabetes mellitus? Ya, diabetes mellitus itu adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena adanya kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Jadi bisa karena memang kelainan dari sekresi insulinnya, atau kelainan dari kerja insulinnya, atau misalnya resistensi insulin ya, atau memang kedua-duanya. Patogenesis terjadinya itu karena adanya resistensi insulin di otot dan liver, ya, adanya juga kegagalan sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin, lalu adanya jaringan lemak di mana terjadi meningkatnya lipolisis. Di gastrointestinal adanya defisiensi dari inkretin, lalu pada sel alfa pankreas terjadi hiperglukagonemia sehingga terjadi produksi glukagon yang berlebihan pada hepar. Lalu pada ginjal ada peningkatan absorpsi dari glukosa, dan pada otak adanya resistensi insulin. Dan ini semua ya akan berperan dalam menimbulkan gangguan toleransi glukosa pada DM tipe 2. Ini gambarannya ya, namanya Omnius Octet, ya 8 organ yang berperan dalam patogenesis hiperglikemia pada DM tipe 2. Dan ini semua nanti itu akan menjadi patokan kita menggunakan obat. Ya, jadi obat-obatan diabetes mellitus itu ya mereka memblok dari si patogenesisnya ini. Jadi ada yang memblok di sel beta pankreas, ada yang memblok di alfa pankreas, ya ada yang membantu untuk hormon inkretinnya, ya ada yang memblok pada hepar supaya tidak terjadi produksi glukosa pada hepar, dan ada yang meningkatkan uptake glukos pada otot, ada juga yang mengurangi resistensi insulin ya, lalu ada juga menghambat peningkatan reabsorpsi glukosa dan peningkatan lipolisis. Ini nanti kerja obat-obatan OAD ini ya, dan insulin ini nanti ya di daerah sini ini ya. Klasifikasinya ada tipe 1 ya, dia destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin yang absolut ya. Dia ada disebabkan karena idiopatik atau autoimun. Biasanya terkena pada pasien yang masih muda. Jadi pada anak-anak ya sudah mulai terjadi diabetes mellitus ya, tipe 1, dan di absolut dia harus menggunakan insulin, tidak bisa diberikan OAD. Karena permasalahannya itu adalah adanya destruksi sel betanya. Sel beta tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga dia butuh insulin dari luar. Lalu berikutnya ada diabetes mellitus tipe 2.
Dia bervariasi, mulai yang dominannya itu resistensi insulin, disertai defisiensi insulin relatif, sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Dan tipe lain itu ada karena defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, dan karena penyakit eksokrin pankreas, ada endokrinopati karena obat atau zat kimia, bisa disebabkan karena infeksi, sebab imunologi yang jarang, ada sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Dan yang terakhir ada diabetes mellitus gestasional. Jadi peningkatan kadar gula ya pada pasien yang sebelumnya sebelum hamil, pada pasien hamil yang sebelumnya hamil tidak terdapat diabetes. Diagnosisnya bagaimana? Diagnosisnya ya pertama memang ada yang namanya dari anamnesis. Dari anamnesis itu ada yang namanya keluhan klasik dan non klasik. Keluhan klasik yang bagaimana? Adanya yang namanya poliuri, polidipsi, polifagi, ya, terus penurunan berat badan tanpa tanpa alasan yang jelas. Misalnya pasiennya banyak makannya tapi berat badannya terus turun aja gitu kan. Itu termasuk penurunan berat badan yang tanpa diketahui sebab yang jelas. Nah, tetapi tidak semua pasien diabetes itu datang dengan keluhan klasik ya. Kadang pasien itu tidak datang dengan adanya poliuri, adanya polidipsi, adanya polifagi, sehingga ada yang namanya keluhan non klasik. Apa keluhan non klasik? Keluhan non klasik itu berupa ada yang namanya malaise atau rasanya fatigue berlebihan, lemes, ya tidak bergairah, ngantuan, maunya tidur terus. Ya, lalu berikutnya ada yang namanya visus yang cepat turun. Jadi kacamatanya itu mudah sekali berganti ukurannya, mudah sekali berganti kacamata. Jadi pandangannya kabur. Lalu berikutnya ada yang namanya disfungsi ereksi. Jadi pasien yang laki-laki dia tidak bisa misalnya melakukan tugas bereproduksi ya. Tuh, lalu pada perempuan ya dia sering terjadinya keputihan, gatal-gatal karena keputihan. Lalu berikutnya ada luka yang sulit sembuh. Itu juga bisa sebagai tanda dari adanya suatu diabetes mellitus. Sehingga memang kalian harus tahu tuh gejala non klasik. Sehingga kalau misalnya pasien datang dengan keluhan, dok, saya ini akhir-akhir ini ngantukan. Terus kalian curiga nih, jangan-jangan diabetes ya. Kalian tanya, ada nggak nih sering pipis malam, sering lapar, sering haus? Nggak ada itu, dok. Berat badan turun? Nggak ada, saya cuma pokoknya lemes, pengennya tidur aja. Nah, terus kalian tanyakan, ada tidak yang namanya resiko? Ya, resiko apa? Resiko untuk terjadi diabetes, misalnya keturunan diabetes. Bu, ada keturunan diabetes enggak? Ada itu, misalnya kakek saya atau ibu saya. Atau ibu pernah melahirkan bayi yang berat badannya lebih dari 4 kilo enggak? Oh iya pernah, anak saya yang pertama itu beratnya 4,2. Nah itu sebagai faktor resiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Atau misalnya ibu sering konsumsi obat-obatan enggak, Bu? Obat-obatan gatal-gatal atau nyeri pegel linu, ya, konsumsi steroid, dia juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Ya, kalau misalnya ada, baru kita screening untuk misalnya pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, atau A1C. Nah, untuk diagnosis, kriteria diagnosis berdasarkan laboratoris, itu kita memeriksakannya mulai dari fasting glucose, ada 2 jam postprandial ya, dan ada A1C. Dari fasting glucose itu gula darah puasanya harus lebih sama dengan 126 mg per desiliter. Ya, dengan catatan puasanya paling tidak adalah 8 jam. Lalu gula darah setelah makannya itu lebih sama dengan 200 ya, 200. Nah, tesnya itu diberikan 75 gram glukos ya yang dicairkan
di air. Lalu setelah itu puasa, tidak boleh merokok, ya, tidak boleh terlalu banyak aktivitas, hanya diam saja, duduk, baru diperiksa ulang 2 jam setelahnya. Lalu A1C-nya lebih sama dengan 6,5%. Ya, kalau pasiennya ini punya hiperglikemia krisis, ya, itu dan glukosa puasanya, glukosa sewaktunya lebih dari 200, kita anggap ini sebagai pasien diabetes mellitus. Lalu untuk diagnosisnya sebelumnya ini slide-nya berpindah kan ya? Berpindah, ya, Berpindah dokter. Berpindah, dok. Lalu ini ya, ada kita Perkeni itu bikin ada 3 golongan. Ada yang normal, ada prediabetes, ada diabetes. Kapan dikatakan normal? Normal kalau misalnya A1C-nya kurang dari 5,7, gula darah puasanya kurang dari 100, gula darah setelah makan kurang dari 140. Ya. Tapi kalau diabetes dia lebih dari 6,5, ya. Tapi bagaimana di antaranya? Di antaranya itu namanya prediabetes. Ya, sekarang lagi gencar-gencarnya untuk men-screening prediabetes dan memperbaiki gimana caranya yang prediabetes itu tidak berakhir menjadi diabetes. Jadi treating prediabetes itu sangat-sangat esensial, sangat penting untuk yang sekarang ini. Karena apa? Karena kalau sudah mencapai diabetes, nanti dia akan mudah terjadi yang namanya komplikasi dan segala macam. Sehingga screeningnya itu harus lebih diketatkan. Kalau ada pasien prediabetes, apa itu prediabetes? Kondisi menuju diabetes. Jadi pasiennya ini sudah tidak normal, sudah mulai terjadi resistensi insulin, ya, tetapi belum mencapai kondisi diabetes. Nah, biasanya A1C-nya itu berkisar 5,7 sampai dengan 6,4. Lalu gula darah puasanya dari 100 sampai dengan 125 dan gula darah setelah makannya TGO-nya 140 sampai dengan 199. Yang ini yang harus kita treat, ya. Sekarang ini yang kita titik beratkan itu adalah menata laksana prediabetes supaya tidak menjadi diabetes. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya pada pada orang-orang yang dengan overweight, obesitas, ya. Overweight, obesitas kita harus screening. Kalau misalnya dia prediabetes, ya, kita harus tata laksana mulai dari perubahan pola gaya hidup, mulai dari dietnya, penurunan berat badan, olahraga, dan mungkin diberikan obat oral diabetik dengan dosis yang rendah, contohnya metformin, ya. Nah, ini supaya apa? Supaya pasiennya tidak menjadi diabetes. Ya, jadi kalian harus tahu yang namanya prediabetes. Jadi kalau ada pasien kalian lagi jaga di klinik, datang dengan keluhan, dok saya kok rasanya cepet capek ya, rasanya cepet capek. Terus saya kemarin ada yang namanya di kantor itu dilakukan apa itu namanya? Dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya, dari kantor gratis. Ternyata saya HbA1c-nya 6, dok, gitu kan. Terus gula darah puasa saya itu 120. Pasiennya badannya gemuk. Yang kita lakukan adalah kita diagnosis pasien ini sebagai pre-diabetes. Dengan cara kita sudah lihat HbA1c-nya, gula darah puasanya segitu, kita lakukan edukasi. Edukasi apa? Edukasi ke pasien kalau pasien ini kemungkinan besar untuk terjadi diabetes kalau tidak diturunkan berat badannya, kalau tidak diet, kemungkinan ya sekitar 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi akan berubah menjadi pasien diabetes mellitus. Nah, tugasnya Anda adalah mengedukasi, memperbaiki pola diet, memperbaiki berat badan, memperbaiki aktivitas fisiknya, dan kalau misalnya memang butuh diberikan terapi obat, diberikan terapi obat. Itu ya. Sampai didiagnosis, ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum berpindah ke yang berikutnya, terapi. Yang mau ditanyakan? Sampai diagnosis? Kalau nggak ada yang ditanya.
Ya, gimana? Belum, dokter. Oke, kita lanjut ya. Lalu berikutnya terapi. Oh ya, kalian sudah itu sih ya, sudah melakukan apa namanya rangkuman ya, rangkuman diabetes ya sama hipertensi ya. Oke, untuk terapi sebenarnya ada beberapa pilar, 3 pilar atau 4 pilar, Pak. 3 pilar. 3 pilar untuk terapi diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah diet, lalu berikutnya itu adalah perubahan pola gaya hidup, lalu berikutnya baru medikamentosa. Diet bagaimana dietnya? Diet pada pasien diabetes mellitus ada yang berdasarkan dari Prof. Askandar itu ada diet B1, B2 itu lumayan banyak itemnya ya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian coba buka atau lihat di bukunya Prof. Askandar untuk diet. Diet untuk diabetes mellitus itu di apa namanya diterangkan mulai dari karbohidratnya berapa persen ya, proteinnya berapa persen atau lemaknya berapa persen. Nah, atau diet menggunakan misalnya 3J, tepat jumlah, tepat jenis, tepat jamnya. Jumlahnya itu adalah yang mulai dari proporsi dari karbohidrat, protein, serat dan lemak. Ya, pada pasien diabetes mellitus yang harus kalian pangkas itu adalah kebutuhan dari karbohidratnya. Jadi karbohidratnya dikurangi ya dibandingkan pada kebutuhan orang yang sehat yang tidak diabetes mellitus. Ya, dipangkas untuk kebutuhan karbohidratnya, diperbanyak makan seratnya, lalu jenisnya. Jenisnya maksudnya di sini adalah semua jenis makanan, minuman yang memang mengandung penambah gula tambahan itu sebaiknya dihindari. Ya, jadi makanan-makanan yang memang pakai kecap, pakai gula, ya kalian edukasi ke pasien untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Lalu buah-buahan ya yang memang kandungan gulanya tinggi, ya itu juga dihindari. Buah-buah apa dok? Saya nggak boleh makan buah apa ya? Mangga, durian, ya, nangka, terus apa namanya, rambutan, duku, buah-buahan dengan indeks glikemik yang tinggi itu sebaiknya dihindari. Buah yang paling aman yaitu buah yang indeks glikemiknya rendah, contohnya apel, pir, ya, itu indeks glikemiknya rendah. Jadi aman untuk pasien diabetes mellitus. Ada indeks glikemiknya yang sedang, contohnya misalnya seperti pepaya, ya, buah naga, itu dia porsinya di indeks glikemiknya yang sedang. Lalu berikutnya jumlahnya, jamnya. Jadi pasien dengan diabetes mellitus karena sudah ada restriksi dari kalori, ya makanya ada yang namanya snack. Jadi makannya itu 3 makan besar dan 3 snack. Mulai dari makan pagi, sarapan pagi itu, lalu ada 3 jam kemudian snack pagi, lalu berikutnya ada makan siang, snack sore, makan malam, snack malam sebelum tidur. Kenapa sih dok kok lebih sering makannya? Karena memang jumlah karbohidratnya dipangkas sehingga pada 3 jam kemudian sudah mulai ada rasa lapar sehingga butuh yang namanya snack, dengan catatan snacknya itu snack yang memang tidak memiliki kandungan glukosa yang tinggi dan porsinya ya porsi snack. Perubahan pola gaya hidup ya mulai dari berhenti rokok, berhenti minum alkohol, ya penurunan berat badan, ya olahraga secara rutin, dan kemudian obat-obatan medikamentosa. Terapi pada pasien diabetes mellitus ada menggunakan OAD, ada yang menggunakan insulin. Ya, OAD ada macam-macam ya, mulai dari sulfonylurea, glinit, metformin, ya, penghambat alfa glukosidase, diazolindion, ada penghambat DPP-4, ada penghambat SGLT2. Itu yang golongan oral. Cara kerjanya kalian bisa lihat ya, kalau sulfonylurea dia cara kerjanya dia meningkatkan sekresi insulin yang kerjanya itu di sel beta pankreas. Efek samping utamanya ya ada hipoglikemia. Jadi sulfonylurea efek sampingnya atau efek yang dicari itu adalah hipoglikemia
dan dia menurunkan A1C-nya itu sekitar 1 sampai dengan 2%. Lumayan tinggi ya. Lalu GLINID dia meningkatkan sekresi insulin. Nah, tapi efek sampingnya ya sama seperti sulfonylurea, berat badan naik, hipoglikemia. Tapi untuk kemampuannya dia untuk menurunkan A1C dia lebih rendah dibandingkan dengan sulfonylurea. Metformin. Metformin itu cara kerjanya dia menekan produksi glukosa hati dan menambah sensitivitas terhadap insulin. Dia kerjanya di apa? Dia kerjanya di hepar. Ya, dia kerjanya di hepar, terus menambah sensitivitas terhadap insulin, dia juga kerja di otot. Ya, efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia bikin dispepsia, diare, ya pokoknya abdominal discomfort. Tetapi tidak semua orang mengalami itu. Jadi hanya pada beberapa pasien yang memang sensitif terhadap metformin, dia akan mengeluhkan seperti sebah, yang kadang diare. Lalu dia juga menyebabkan asidosis laktat. Sehingga ya pada pasien-pasien yang memang kecenderungan untuk terjadi hipoksia itu sebaiknya tidak menggunakan metformin. Contoh misalnya pada CHF stage 4 ya, pada pasien ADHF yang berat, atau misalnya pada pasien dengan PPOK ya yang derajatnya tinggi, yang sering eksacerbasi akut, atau pada pasien-pasien dengan CKD stage 5. Ya, itu metformin tidak disarankan. Nah, tapi dia memang kemampuan untuk penurunan HbA1c-nya baik, seperti sulfonylurea. Lalu ada penghambat alfa glukosidase. Ya, dia kerjanya itu menghambat absorpsi glukosa. Kerjanya di bagian usus. Jadi kalau kita makan setelah oleh gaster dilakukan pemecahan segala macam, masuk ke usus 12 jari, masuk ke usus halus, sudah mulai terjadi adanya absorpsi ya, masuk ke usus besar. Nah, dia kerjanya itu di usus, dia menghambat absorpsi glukosa di usus. Sehingga efek sampingnya dia menyebabkan flatulen, jadi sering kentut. Rasanya perutnya itu kembung penuh dengan gas, sehingga bawaannya kentut terus. Lalu berikutnya tinjanya kondisinya lembek, tidak pernah keras seperti yang tidak minum akarbus misalnya, atau malah bisa menyebabkan diare. Jadi pada beberapa orang sehabis makannya misalnya kadar gulanya tinggi, dia minum akarbus pada saat makan, ya 1 jam kemudian dia ke kamar mandi diare, jadi dikeluarkan. Jadi apa yang dia makan tidak diserap oleh tubuh. Itu cara-kerja dari alfa glukosidase inhibitor. Untuk menurunkan A1C-nya juga lumayan. Thiazolindion itu dia cara kerjanya menambah sensitivitas terhadap insulin. Ya, efek samping utamanya itu adalah edem. Sehingga pada pasien-pasien dengan CHF grade 4 dia kontraindikasi diberikan. Ya, karena apa? Dia akan menyebabkan edem. Juga pada pasien-pasien dengan CKD stage 5. Karena pada pasien-pasien dengan CKD stage 5, dia kecenderungan terjadi edema. Sehingga kalau ditambah thiazolindion akan bertambah. Sehingga sebaiknya tidak diberikan itu. Penurunan A1C-nya baik ya, tetapi memang tidak sebaik kalau pemberian dengan menggunakan metformin. Lalu penghambat DPP-4. Dia cara kerja utamanya itu meningkatkan sekresi insulin, dia menghambat sekresi glukagon. Efek sampingnya yaitu sebah dan muntah. Ya. Lalu ada penghambat SGLT2, dia menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuh distal ginjal. Ya. Efek sampingnya itu dia bikin dehidrasi dan infeksi saluran kemih. Ini ya algoritmenya ya. Saya yakin kalian sudah belajar ini ya. Ini adalah algoritma untuk tata laksana pengelolaan DM tipe 2 ya, Konsensus Perkeni 2015. Mulai dari modifikasi gaya hidup sehat, lalu berikutnya jika A1C-nya kurang dari 7,5 ya diberikan diberikan monoterapi ya. Monoterapi entah itu metformin, entah itu agonis GLP-1, penghambat DPP-4 ya, atau yang lainnya.
Tetapi memang yang direkomendasikan itu adalah ini pertamanya adalah metformin. Ini pertama metformin. Nah, kalau misalnya sudah dalam 3 bulan A1C-nya tidak perbaikan, makanya bisa diberikan adanya kombinasi 2 macam obat, yaitu dengan pemberian sulfonylurea, entah itu dengan pemberian SGLT2 inhibitor, atau pemberian penghambat glukosidasi alfa, monggo tergantung kebutuhannya pasien, atau langsung diberikan insulin. Jadi kombinasinya diberikan kombinasi 2 obat dengan insulin. Ya. Kalau berdasarkan Perkeni, pemberian insulin itu wajib atau sebaiknya langsung diberikan insulin bila A1C-nya lebih dari 9. A1C lebih dari 9, ya, apalagi disertai dengan gejala, itu sebaiknya diberikan insulin. Ya. Istilahnya adalah inisiasi dini, ya, inisiasi dini dan menggunakan insulin. Lalu kalau misalnya dengan menggunakan insulin plus kombinasi obat, ya, tetapi belum tercapai A1C-nya, kita tambahkan insulin lagi atau intensifikasi insulin. Nah, ini tadi ada GLP-1. Kalau misalnya masalah yang sulfonylurea, saya yakin kalian sudah paham ya cara kerjanya ya. Dia itu insulin sekretagogue ya. Jadi dia interaksi dengan ATP, terus sensitivis kalium channel di membran sel, lalu terjadi depolarisasi membran, membuka kanal dari kalsium, ion kalsium masuk ke sel beta, lalu merangsang untuk mengekskresikan insulin. Ya, jadi kalau sulfonylurea dia targetnya itu adalah ke sel beta pankreas. Lalu kalau metformin, kalian tahu cara kerjanya itu dia sensitivis dari si hepar. Lalu ada yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya. Kalau yang ini ya, ini walaupun obatnya belum masuk ke BPJS, saya berharap ini akan segera masuk sehingga nanti pada saat kalian sudah bisa meresepkan obat sendiri menerapi pasien diabetes, kalian familiar dengan obat-obat ini ya. GLP-1 agonis ya. Dia cara kerjanya ya, GLP-1 agonis. GLP-1 itu adalah termasuk hormon inkretin ya. Hormon inkretin ya, yang dia punya fungsi ya, dia itu menstimulat pelepasan insulin. Lalu dia juga menghambat pelepasan glukagon. Sehingga hasil akhirnya gula darah dalam tubuh itu rendah. Nah, masalahnya pada pasien diabetes mellitus ada juga yang namanya, ya pada manusia itu ada yang namanya DPP-4 enzim. Nah, enzim DPP-4 ini dia punya tugas, dia menghambat inaktivasi dari GLP-1. Sehingga dia akan menyebabkan penurunan stimulan insulin rilis dan dia menyebabkan pelepasan glukagon yang lebih banyak sehingga gulanya menjadi tinggi. Ya. Ini sehingga ada yang namanya GLP-1 agonis, obat GLP-1 agonis, dia fungsinya seperti GLP-1 tubuh, ya, dia bikin menstimulasi pelepasan insulin, dia menghambat pelepasan glukagon sehingga gula darahnya turun. Nah, ini DPP-4 inhibitor, dia obat yang memblok kerja dari enzim DPP-4 sehingga GLP-nya tetap tinggi. Sehingga gula darahnya menjadi rendah. Nah, karena hormon inkretin itu kerjanya di usus, ya, nih ya, caranya nih. Nih, makan es krim. Lalu di usus halus, ya, inkretin dia akan bekerja, dia sensitivis ke sel beta untuk mengeluarkan insulin nih, dan juga ke sel alfa untuk menghambat sel alfa untuk melepas glukagon sehingga akhirnya gula darah turun. Nah, karena kerjanya di usus, salah satu efek sampingnya itu adalah apa tadi? Kembung, mual, ya. Itu adalah efek samping dari GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor. Nih,
Ya, sama seperti tadi, DPP-4 resistant GIP and GLP-1 agonis, ya, dia mengaktifkan GIP, GLP-1, ya, hormon inkretin, di mana kalau ke pankreas dia menyebabkan adanya peningkatan insulin dan penurunan glukagon. Lalu efeknya ke otak, dia akan menurunkan nafsu makan, sehingga nafsu makannya itu menurun. Dia menurunkan nafsu makan sehingga pasien merasakan perutnya itu penuh, lalu atau tidak nafsu makan, sudah puas dengan makanan yang dia makan. Nah, dari otak ini dia ke vagus, lalu ke perut, dia akan menyebabkan penurunan gastric emptying. Jadi perutnya rasanya penuh. Yang biasanya habis makan 3 jam kemudian pengen yang ngemil, ya ini bertahan sampai nanti waktunya makan siang, seperti itu. Lalu efeknya ke liver, dia akan meningkatkan glycemic control dan penurunan dari liver lipid. Nah, DPP-4 inhibitor, ya, dia menghambat si DPP-4, ya, yang bikin inaktif GIP dan GLP-1 sehingga GIP dan GLP-1-nya itu tetap banyak. Ini ya cara kerjanya. Supaya kalian walaupun obatnya belum sering kita pakai ya di di rumah sakit karena memang kendala dari BPJS, tapi insya Allah mungkin kita kemungkinan beberapa tahun lagi akan sering menggunakan ini. Nah, tadi selain di GLP-1 reseptor agonis, ada juga DPP-4 inhibitor, ini ada yang namanya SGLT2 inhibitor. Ya, ini adalah normal fisiologi dari renal glucose reabsorption, ya. Jadi tubuh itu ada glukosa, ya, masuk ke dalam ginjal oleh glomerulus, ya, difiltrasi, ya. Lalu pada proksimal tubulus proksimal ada yang namanya SGLT2. Lalu berikutnya ada juga yang namanya SGLT1. SGLT2, ya, atau sodium glucose cotransporter 2, dia itu memang punya tugas untuk melakukan reabsorpsi glukosa. Reabsorpsi glukosa pada SGLT2 itu sebesar kalau nggak salah 90%. 90% dilakukan di SGLT2, 10% dilakukan di SGLT1. Ya, sehingga pada saat glukosa masuk dalam glomerulus, masuk ke proksimal tubul, lalu direabsorpsi, ya, direabsorpsi masuk lagi ke dalam tubuh. Sehingga terjadi minimal glucose excretion di ginjal. Nah, SGLT2 inhibitor ini kerjanya dia menginhibit, ya, kerja dari SGLT2 sehingga glukosa yang masuk ke dalam glomerulus lalu masuk ke tubulus proksimal, ya, oleh si SGLT2 inhibitor yang seharusnya direabsorpsi, si gulanya itu tidak direabsorpsi sehingga masuk ke Luk-Henle, distal tubul, lalu akhirnya dikeluarkan sehingga terjadi peningkatan dari ekskresi glukosa. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan DM tipe 2 yang menggunakan SGLT2 inhibitor, kalau kalian periksa urinnya, pasti akan terjadi glukosuria yang tinggi. Karena apa? Karena memang kerja obatnya adalah mengeluarkan glukosa dibuang lewat urin. Nah, ini keuntungannya nih SGLT2 inhibitor. Ini obatnya sudah ada di Indonesia, yang sudah dijadikan first guide, dijadikan guideline. Jadi dia obat pertama pada pasien-pasien dengan gagal jantung, ya. Kenapa? Karena dia mempunyai efek ke jantung, ya. Sayangnya memang belum masuk ke BPJS sehingga masih belum sering diresepkan atau diberikan kepada pasien-pasien BPJS. Ya, jadi dia mempunyai efek pertama, dia menurunkan natrium dan
glucose reabsorption. Jadi pada ginjal kan ada yang namanya reabsorpsi natrium, reabsorpsi glukosa, reabsorpsi protein, ya zat-zat yang masih penting itu direabsorpsi. Nah dengan SGLT2 inhibitor ini dia diturunkan reabsorpsinya sehingga dikeluarkan, lalu menurunkan metabolic demand, ya meningkatkan natrium distal tubul dan adanya peningkatan afferent arterial vasoconstriction, adanya penurunan renal blood flow, adanya penurunan renal PO2, oxidative stress yang menurun, adanya peningkatan beta hidroksibutirat mediated EPO, ya, dan adanya peningkatan afferent arterial vasoconstriction. Nah, ini nanti efeknya akan menyebabkan inflamasi menurun, pada dan neuroprotection, ya pada bone marrow adanya peningkatan erythropoiesis, peningkatan iron utilization, ya peningkatan oksigen delivery, ya lalu pada jantung ada peningkatan delivery oksigen dan adanya penurunan dari left ventricular mass. Sampai OAD, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum beranjak ke insulin? Izin bertanya, dokter. Ya. Untuk yang setelah monoterapi, apabila pasien tidak berespon, maka kan diberikan dual terapi. Yang pertama metformin dan sisanya terserah ya dok. Nah itu cara pemilihannya tuh berdasarkan indikasinya seperti apa nih dok? Apa yang harus kita pilih pertama setelah metformin? Jadi A1C ya, A1C itu dia merupakan hasil dari dua komponen ya, komponen gula darah puasa ya dan gula darah gula darah setelah makan. Sehingga kalau misalnya mau menentukan kira-kira obat apa nih yang paling pas pada pasien ini ya, pada sudah diberikan monoterapi tapi A1C-nya masih misalnya 7. Kita lihat profil gulanya. Profil gulanya seperti apa? Kalau misalnya profil gulanya itu memang gula darah puasanya yang masih bermasalah, ya gula darah puasanya yang bermasalah, ya kita berikan obat-obatan yang bisa menurunkan kadar gula darah puasa. Ya, contohnya misalnya kita berikan thiazolindion, itu bisa kita berikan pada pasien. Tetapi kalau misalnya pasiennya ini gula darah setelah makannya ini yang bermasalah, itu bisa kita berikan sulfonylurea, bisa kita berikan misalnya glinit, ya bisa kita berikan before inhibitor, bisa kita berikan misalnya SGLT2 itu untuk mengkoreksi misalnya kadar gula setelah makannya. Jadi memang tidak bisa kita samaratakan tergantung dari kebutuhan pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya itu gula darah puasanya 160, ya gula darah setelah makannya itu 200. Ya. Kira-kira pasien sudah rutin dapat metformin 3 kali 500. Apa yang kamu berikan? Yo, yang lainnya bisa jawab juga. Pasien, ya, dia sudah dapat metformin 3 kali 500, tapi gula darah puasanya masih 160, gula darah setelah makannya 200. Apa yang akan ditambahkan kepada pasien ini? Nanti saya diingatkan ya kalau bentar lagi mau pada sholat Jumat ya. Dokter. Apa? Berarti bisa thiazolindion gitu. Bisa diberikan thiazolindion atau dimaksimalkan dosis metforminnya. Ya, metformin itu ada dosis maksimalnya. Berapa dosis maksimalnya? Berapa? 2,5 gram. Hah? 2,5 gram, dokter.
Maksimalnya seingat saya 2000 ya. Seingat saya 2000 miligram atau 2 gram. Ya, sehingga pada pasien dapat dinaikkan dosisnya. Misalnya mungkin pasiennya berat badannya berlebih. Ya, sehingga kalau dengan dosis 3 kali 500 ya belum maksimal. Bisa kalian berikan 2 kali 1000 misalnya ya. Dinaikkan dosisnya atau kalian naikkan menjadi 2 kali 850 bisa. Nah, lalu atau diberikan thiazolidine. Kenapa nggak diberikan sulfonylurea? Alasannya apa? Perbedaan antara glukosa darah puasa dan glukosa darah setelah makan itu tidak lebih dari Kedengeran deh, kurang kencang. Halo, masih kurang kencang nanti. Perbedaan antara glukosa puasa dan glukosa setelah makannya kurang dari 50 dok pasien. Kurang dari 50. ya. 50. Jadi antara gula darah puasa sama gula darah setelah makannya masih di bawah 50 ya. Jadi normalnya itu kenaikan gula darah setelah makan ya berkisar sekitar 20 sampai dengan 50. Sehingga kalau seperti itu ya yang berarti yang perlu diperbaiki itu adalah gula darah puasanya. Kalau kalian berikan gula darah kalian berikan sulfonylurea, nanti pasiennya akan mengeluh akan adanya keringat dingin atau lemas pada saat setelah makan. Atau nanti berikutnya pada saat cek gula darah berikutnya setelah makannya lebih rendah dibandingkan pada saat puasa. Nah, itu disebabkan oleh karena itu ya obatnya yang seharusnya tidak diberikan sulfonylurea diberikan sulfonylurea. Dia mau ditanyakan lagi enggak? Jadi kalau misalnya yang pernah ikut poli itu, kalian lihat tuh pasien DM itu ada yang sampai obat gulanya itu 3 macam OAD-nya. Ya, baiknya memang kalau sudah sampai 2 macam, 3 macam, baiknya adalah ditambahkan adalah insulin. Pasiennya diedukasi untuk diberikan insulin. Cuman ya kenyataannya tidak semua pasien mau untuk diberikan insulin sehingga akhirnya pasiennya ya menggunakan hampir misalnya 4 macam obat OAD. Baiknya adalah 3 macam langsung nambah insulin. Yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya dokter, Ya. untuk pada vaskes yang tidak bisa melakukan pemeriksaan A1C, untuk memulai terapi bagaimana lagi dok? Kalau misalkan apakah kita coba monoterapi terlebih dahulu atau bagaimana gitu? Terima kasih dokter. Ya, jadi pada tempat-tempat yang memang tidak punya A1C, pemeriksaan HbA1c, yang memang kalau dilihat dari bagan diagnosisnya tadi, itu kan pakainya atau ya, atau jadi fasting glucose lebih sama dengan 126 atau G2PP-nya di atas sama dengan 200 atau A1C-nya lebih besar sama dengan 6,5 ya, atau gula darah sewaktunya ya 200 disertai dengan adanya kegawat daruratan dari hiperglikemia. Itu dikatakan diabetes. Sehingga kalau sudah tegak DM ya gula darah puasanya itu tinggi, misalnya gula darah puasa datang ke tempat kalian itu 200, gula darah setelah makannya itu 250 misalnya, ya sudah langsung diberikan obat monoterapi dulu. Tetap kita pakainya go slow ya. Pakai obat monoterapi dulu ya, misalnya metformin pada pasien, dievaluasi. Dievaluasi ya, ada perbaikan nggak profil gulanya, gula darah puasanya turun atau tidak, berat badannya turun atau tidak, tensinya bagaimana,
ya gula darah sewaktunya bagaimana. Kalau misalnya dalam perjalanan belum turun juga itu dok, masih aja sekitar 180 gula darah puasa ya. Evaluasi makannya, ya makannya bagaimana, makannya sudah bagus tapi gulanya belum turun, kalian berikan 2 terapi ya. Jadi diberikan metformin misalnya disertai dengan apa? Tergantung kebutuhan pasiennya. Paham ya? Jadi kalau misalnya pasien sudah datang ke tempat kalian dengan gula darah 200 atau 160 gula darah puasanya ya, ada keluhan misalnya sering pipis dan segala macam, langsung diedukasi untuk perubahan pola gaya hidup, diet plus diberikan OAD, silakan. Nah, kalau untuk yang prediabetes, tergantung pasiennya. Pasiennya kira-kira bisa nggak hidup sehat. Kalau misalnya bisa mau berubah untuk penurunan berat badan, diet, dan segala macam, dan tidak ada faktor resiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung koroner, ya, kalian bisa dengan perubahan pola gaya hidup. Tapi kalau misalnya pasien ini kemungkinan ada faktor risiko untuk terjadinya gangguan jantung ya, dan atau gangguan kardiovaskuler, misalnya stroke dan segala macam, kalian langsung memberikan terapi ya, terapi metformin misalnya dengan dosis rendah 1 kali 500 itu bisa. Selain dengan perubahan pola gaya hidup. Dia mau ditanyakan lagi nggak? Izin bertanya dokter. Tadi berdasarkan cara kerjanya inhibitor DPP-4 dan agonis GLP-1 itu kan kerjanya hampir sama gitu dokter untuk meningkatkan GLP-1. Nah, kira-kira apakah kalau diberikan bersamaan itu tidak boleh atau bagaimana ya dokter? Dan mungkin obat-obatan yang lain yang tidak boleh diberikan bersama-sama itu apa saja ya dokter? Terima kasih dokter. Jadi obat-obatan yang tidak boleh diberikan bersamaan itu adalah obat-obatan yang memang kerjanya sama. Ya, contohnya sulfonylurea dengan insulin. Ya, insulinnya insulin rapid. Ya, misalnya pasien ada nih diberikan Novorapid, ya, diberikan Novorapid, terus dia juga tetap diberikan misalnya gliclidone, ya, sulfonylurea. Gliclidone atau glimepirid itu memang sebaiknya tidak diberikan. Jadi salah satu glimepiridnya di stop atau gliclidone-nya di stop, sulfonylureanya di stop, hanya menggunakan insulin rapid saja. Beda kalau misalnya yang diberikan insulinnya insulin basal. Misalnya diberikan detemir atau glargin, insulin basal sehari sekali, lalu diberikan masih tetap diberikan sulfonylurea, contohnya glimepirid, itu masih boleh. Ya, karena sama-sama memang kerjanya sama-sama di pankreas sel beta, tetapi untuk yang insulin basal dia hanya menekan insulin basalnya, ya, tapi dia tidak bekerja pada saat prandial. Sedangkan sulfonylurea dia bekerjanya pada saat prandial. Begitu juga dengan DPP-4 dan GLP-1 reseptor agonis, ya. Dia yang satu itu GLP-1 reseptor agonis itu dia fungsinya adalah dengan meningkatkan kerja aksi inkretin, yang satunya DPP-4 itu sebenarnya menghambat si enzim DPP-4 sehingga GLP-1-nya tetap tinggi. Nah, kalau saya sih sebaiknya pilih salah satu, ya, karena efek sampingnya itu adalah sama-sama nggak nyaman di lambung. Bayangkan kalau misalnya nggak nyaman di perut, bayangkan kalau dua-duanya diberikan, perutnya rasanya nggak nyaman. Seperti misalnya pasiennya diberikan DPP-4 inhibitor plus diberikan penghambat alfa glukosidase, itu juga sebaiknya dihindari. Ya, karena apa? Alfa glukosidase itu dia bikin perutnya nggak nyaman karena kerjanya di usus. Sama, DPP-4 juga sama, kerjanya di usus. Sehingga sebaiknya carilah obat yang memang kerjanya tidak sama. Saya mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, dokter. Untuk pasien pada bulan
Ramadan, pasien DM pada bulan Ramadan itu untuk penggunaan obatnya, apakah nanti sistemnya itu diganti obatnya atau ada penurunan dosis dari obatnya nih, Dok? Terima kasih, Dok. Pasien pada bulan Ramadan, ya. Iya. Nggih, Iya, Dokter. bukan. Hah? Iya, Dokter. Ya. Jadi pada saat Ramadan, ya, ada memang penyesuaian dalam pemberian obat diabetes. Kalau misalnya pasiennya itu mendapatkan obat diabetesnya itu misalnya ada sulfonylurea, ada juga yang namanya metformin misalnya ya. Untuk pemberian sulfonylurea yang biasanya diberikan pagi hari sebelum makan, itu waktunya dipindah. Waktunya dipindah menjadi pada saat buka puasa. Jadi setelah minum membatalkan puasa sebelum makan besar, sulfonylureanya dimakan dulu. Itu, jadi dipindah waktunya. Kalau misalnya pasien untuk metforminnya tetap boleh diberikan. Untuk obat seperti SGLT2 inhibitor, dia karena menyebabkan hiperdiuresis ya, pipis yang banyak, sehingga sebaiknya diberikan pada saat buka puasa, tidak pada saat sahur. Karena yang ditakutkan itu adalah nanti terjadi dehidrasi pada saat pasiennya puasa. Sehingga yang dilakukan adalah men-switch waktunya. Lalu seperti insulin. Untuk insulin tergantung apa yang diberikan. Kalau yang diberikannya itu adalah insulin basal, biasa diberikan malam hari tetap dilanjutkan. Tapi kalau misalnya insulinnya itu insulin mix, ya, yang diberikan sehari 2 kali, atau insulin rapid yang diberikan sehari 3 kali, pada saat Ramadan, ya, untuk insulin yang mix pada saat sahur dosisnya menjadi separuhnya. Jadi biasanya misalnya dapatnya 12 pagi, 12 malam. Itu nanti pada saat saya disuntikan 6 unit pagi, nanti pada saat berbuka puasa tetap 12. Atau misalnya dapat Novorapid 3 kali 10 unit. Nah, kalau seperti itu pada saat sahur disuntikan 5, pada saat makan siang tidak karena puasa, dan pada saat berbuka puasa disuntikan tetap 10. Jadi itu cara untuk menyesuaikan pasien dosis pada pasien-pasien yang sedang puasa. Pasien diabetes mellitus yang tidak boleh puasa itu adalah pasien diabetes mellitus yang ada riwayat hipoglikemia dalam misalnya 1 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya 1 bulan terakhir ada riwayat hipoglikemia berulang, itu tidak disarankan untuk dilakukan puasa Ramadan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Mengingat waktu, sekarang hari Jumat soalnya ya. Lalu ini insulin ya. Insulin itu ada beberapa. Ya, ada insulin yang basal ya, kerjanya sebagai insulin basal. Ada mulai dari Glargin, Detemir ya. Lalu ada juga yang sekarang namanya Degludec, ya, itu adalah insulin yang kerjanya basal, ya. Kalau insulin berikutnya ada insulin yang kerjanya rapid. Insulin kerjanya rapid itu ada yang aspart, ya. Terus ada yang apa sih namanya ya? Saya lupa namanya. Ada yang human insulin ya, dia yang bentukannya seperti QuickPen kalau nggak salah ya. Ada yang Novorapid, ada QuickPen ya. Lalu ada Humalog QuickPen. Terus ada juga yang namanya kerja menengah ya. Dia kerja menengah, jadi dia campuran dari 2 macam insulin, yaitu ada insulin rapidnya dan ada insulin intermediate-nya. Nah, itu contohnya ada Novomix ya, ada Humalog ya, ada Humalog Mix, banyak macamnya.
Dan berikutnya ada juga yang terbaru namanya co-formulation antara degludec dan aspart, ya, insulin degludec dan aspart, ya, dia percampuran antara insulin yang kerja panjang dan insulin kerja rapid, disuntikan sehari sekali, itu yang terbaru. Nah, kapan kita melakukan inisiasi dari insulin? Inisiasi insulin itu menggunakan insulin basal, bisa juga menggunakan mix atau misalnya Novomix, ya. Jadi insulin yang kerja menengah untuk dijadikan regimen untuk inisiasi insulin. Kalau untuk menggunakan insulin basal, ya, menggunakan sehari sekali disuntik, dosis awalnya itu adalah 10 unit. 10 unit, lalu nanti dititrasi, ya, dilihat, dievaluasi gula darah puasanya bagaimana. Targetnya apa? Targetnya gula darah puasanya itu adalah 80 sampai dengan 110. Kalau misalnya masih di atas target, berarti dinaikkan 3. Kalau misalnya di bawah target, diturunkan 3. Sebenarnya gampang, ya. Insulin itu sebenarnya gampang. Tinggal kalian paham atau tidak insulin apa yang kalian gunakan dan bagaimana cara mentitrasinya. Lalu, kalau misalnya menggunakan insulin yang mix sebagai inisiasi, sama, dosisnya juga sama 10. Dan targetnya pun sama, cuma dia pengaturannya yang berbeda. Kalau misalnya glukosanya itu di atas target, dinaikkan plus 2, kalau di bawah target, diturunkan 2. Nah, ini adalah basal bolus. Jadi, kalau misalnya pasien ya datang dengan misalnya glukosanya itu 300, A1C-nya 9,5. Kalian berikan nih, ya udah Bu, saya berikan insulin saja ya, sehari sekali. Sehari sekali. Kalian berikan insulin sehari sekali. Misalnya pada pasien kalian berikan dosis rendah dulu 10 unit. Berikutnya selama 3 bulan ya, kalian naikkan sampai misalnya dosisnya itu adalah 16 unit sehari sekali. Dengan dosis 16 unit sehari sekali, A1C-nya selama 3 bulan tidak turun secara drastis. Jadi misalnya hanya turun mencapai jadi 7,5. Nah, ini kenapa ini? Padahal gula darah puasanya sudah sesuai target 110, tapi A1C-nya itu masih berkisar 7,5 ke atas. Karena itu kalian harus ingat komponen dari A1C itu ada 2, ya, gula darah puasa dan gula darah setelah makan. Berarti gula darah puasa sudah terkontrol, tetapi gula darah setelah makannya belum terkontrol. Oleh karena itu perlu yang namanya intensifikasi. Menggunakan apa? Bisa dengan basal bolus, ya. Basal bolus menggunakan dengan insulin rapid. Jadi kalau kalian lihat ini, ya, ini adalah gambaran pasien dengan diabetes mellitus. Gulanya tinggi nih, ya, gulanya tinggi. Lalu kalian, ini gulanya tinggi, setiap habis makan gulanya tambah tinggi. Kalian berikan yang namanya insulin basal. Gulanya startnya akhirnya menjadi rendah. Tapi masih tetap tinggi nih gula darah setelah makannya. Sehingga diberikan tambahan pemberian insulin rapid. Untuk apa? Untuk terjadi akhirnya menjadi terkontrol baik. Ya. Jadi insulin itu kerjanya seperti ini, ya. Targetnya berapa? Targetnya itu adalah kurang dari 180 untuk gula darah sewaktunya. Nah, ini ya. Pertama, kalian berikan inisiasi basal insulin. Startnya bisa dari 10 unit, ya. Lalu diinisiasi dititrasi, ya. Kalau misalnya A1C-nya tidak terkontrol, ya, coba untuk dilakukan kombinasi. Kombinasinya dengan apa? Bisa menggunakan satu rapid acting insulin, ya, sebelum makan makanan terbesarnya, misalnya sebelum makan malam atau sebelum makan siang, kalau makan terbesarnya makan siang,
ya, pakai insulin. Ini namanya basal bolus. Tapi bisa juga diberikan langsung premix. Jadi dia sudah ada isinya itu antara insulin basal dan insulin kerja pendek. Atau ditambahkan GLP-1 reseptor agonis. Nah, ini ya. Kalau sudah diberikan satu macam ya rapid acting insulin belum terkontrol juga, bisa diberikan sampai lebih dari 2 basal bolus ya. Jadi diberikan sehari 4 kali suntikan. Atau misalnya diberikan GLP-1 reseptor agonis. Tapi kalau misalnya tidak tahan pasiennya dengan perut nggak nyamannya, ya bisa diganti ke insulin basal bolus atau diganti ke premix. Premix ya di guideline terbaru ya itu bisa diberikan sampai 3 kali. Jadi tidak hanya diberikan sehari 2 kali, bisa diberikan 3 kali jika memang ya belum terkontrol juga. Apa nih sasaran pengendalian DM-nya? Jadi kalau kalian menerapi pasien DM, kalian harus punya sasarannya. Apa sasarannya? Mulai dari IMT, sistoliknya, diastoliknya, ya, preprandial, setelah makan, ya, A1C-nya, kolesterol LDL, HDL, trigliserid. Sehingga kalau pasien kontrol, yang kalian harus periksa ya ini semua, ya, dimonitor berkala, entah itu 3 bulan atau 6 bulan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tidak terkontrol baik ya, dia akan menyebabkan komplikasi dari diabetes mellitus itu yang menjadi momok ya. Karena apa? Karena dia membebani beban biaya kesehatan ya. Kalau misalnya sudah terjadi gagal ginjal ya pasiennya harus dicuci darah ya, stroke dia bikin pasiennya menjadi bergantung pada orang lain sehingga tidak produktif lagi. Atau misalnya dengan masalah jantung ya harus di stent dan segala macam karena adanya coronary arterial disease. Nah, ada makroangiopati, ada mikro. Ya, saya yakin kalian sudah belajar semua ya, sudah paham apa itu makroangiopati, yang termasuk mikroangiopati juga apa yang makro ya, pembuluh darah jantung koroner, pembuluh darah tepi, misalnya kaudikosi intermittent, pembuluh darah otak, stroke iskemik, hemoragik. Yang mikro ada retinopati diabetik, nefropati diabetik ya, dan ada neuropati. Ini komplikasinya, intinya ini adalah efek dari siapa namanya? Free fatty acid, glukos yang berlebih ya, dia akan menyebabkan complication tonsil sehingga terjadi komplikasi di organ-organ tertentu. Hubungannya dengan age ya, ada oxidative stress ya, sehingga terjadi low grade inflammation ke organ-organ tertentu sehingga terjadi suatu komplikasi. Nefropati diabetik ya, ada diabetic milieu, glycation, hemodinamik, growth factor, hormonal, dia menyebabkan glomerular filtration, altered glomerular composition, renal hypertrophy, glomerular hypertension, sehingga terjadi albuminuria. Deposit of ACM dan glomerulosclerosis, interstitial fibrosis. Ini protein urin ya, jadi ada dilated afferent arteriole dan constricted afferent arteriole sehingga terjadi tekanan yang tinggi, sekresi protein sehingga terjadi proteinuria. Nah, ini manajemen komprehensif diabetes mellitus dengan CKD atau DKD ya. Jadi pada semua pasien diabetes mellitus dengan diabetic kidney disease atau dengan CKD ya, semuanya harus dilakukan glycemic control. Tekanan darah kontrol tekanan darah. Terus ada kontrol lemak ya, lalu ada exercise, makannya bagaimana ya, diet ya. Lalu ada penghentian dari rokok ya. Jadi semua pasien DM yang kalian periksa sudah ada albuminurianya, yang kalian harus tekankan itu adalah bagaimana
kontrol gulanya. Jadi kontrol gulanya harus maksimal. Bagaimana kontrol tensinya? Kontrol tensinya juga harus maksimal. Bagaimana kontrol lemaknya? Terus bagaimana makannya? Pada pasien makannya bagaimana? Ya, mulai misalnya diet untuk mengurangi garam, lemak-lemakan, dan proteinnya dikurangi. Lalu exercise, ya tetap olahraga, lalu berhenti rokok. Jadi banyak pasien yang masih tetap merokok, ya akhirnya terjadi gangguan komplikasi ke jantung dan lainnya. Dan hampir sebagian besar pasien mulai diberikan ya obat-obatan seperti ACE inhibitor atau ARB dan SGLT2 inhibitor. Ya. Lalu pada pasien-pasien tertentu yang memang dia itu resiko tinggi untuk cardiovascular event, ya diberikan antiplatelet terapi. Nah ini ya, ini cara kalian memilih obat pada pasien-pasien diabetes mellitus dengan CKD selain metformin dan SGLT2 inhibitor. Kenapa selain metformin dan SGLT2 inhibitor? Karena SGLT2 inhibitor dan metformin itu adalah lini pertama pada pasien yang memang diabetes dan kecenderungan gangguan ginjal. Itu berdasarkan KDIGO tahun 2020. Jadi ini baru ya. Jadi kalau misalnya pasiennya ini ada komorbidnya itu heart failure, ya sudah kalian berikan metformin, sudah kalian berikan SGLT2, ya. Terus kalian juga bisa memberikan yang namanya GLP-1 reseptor agonis, ya. Kalau thiazolidinedion ini tergantung dari heart failure-nya bagaimana, ya. Kalau misalnya heart failure-nya sudah grade-nya tinggi, ya, ini tidak boleh diberikan. Ya, pada pasien dengan IGFR ya kurang dari 15, ya dia atau sudah treatment dengan dialisis, dia masih bisa diberikan insulin, ya, diprior inhibitor, thiazolidinedion, asalkan pasiennya itu rutin dialisis, ya. Bisa juga diberikan sulfonylurea, tapi sulfonylurea tidak semua sulfonylurea yang memang tidak diekspresikan lewat ginjal, contohnya misalnya glipidon. Lalu pasiennya nggak punya uang, ya kita berikannya sulfonylurea, thiazolidinedion, ya. Terus kalau misalnya berat badannya itu pengen turun, ya kita berikan GLP-1 reseptor agonis. Kenapa? Karena dengan GLP-1 reseptor agonis dia ada yang namanya penurunan dari gastric emptying, sehingga pasiennya cenderung tidak lapar dan tidak mau makan, sehingga berat badannya akhirnya menjadi turun. Kalau pada pasien-pasien yang memang tidak mau diberikan suntikan, ya bisa diberikan DPP-4 inhibitor atau thiazolidinedion, sulfonylurea, ya. Terus alpha glucose inhibitor, ya. Terus kalau misalnya takut hipoglikemia, ya, misalnya pada pasien-pasien dengan geriatri, ya, paling baik diberikan GLP-1 reseptor agonis atau DPP-4 inhibitor. Bisa juga dengan thiazolidinedion dan alpha glucose inhibitor. Ya, ini sekilas saja. Ini sering nih ditanyakan ya pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 dengan DKD atau CKD, ya. Terapi obat anti hiperglikemia bagaimana? Ya, tetap ya ada lifestyle terapi, ya. Physical activity, nutrition, weight loss, lalu metformin. Metformin masih boleh diberikan, ya. Kalau apa? Kalau misalnya GFR-nya masih di atas 30. Kalau GFR-nya mulai dari 45 ke bawah, kita turunkan dosisnya. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 30, stop. Atau pasiennya sudah dialisis, ya, di stop juga metforminnya. Lalu kalau SGLT2 inhibitor, ya, kalau misalnya pasiennya itu posisinya GFR-nya kurang dari 30, jangan diberikan, ya, karena dia memang tidak boleh diberikan pada GFR-nya kurang dari 30. Atau misalnya pada saat pasiennya itu sudah mulai dialisis, itu tidak boleh diberikan, di stop. Nah,
ada pasiennya sudah CKD tapi gulanya masih tinggi, lalu kita berikan apa? Ya, kita berikan, bisa diberikan GLP-1 reseptor agonis atau dipriver inhibitor atau insulin sulfonylurea yang tidak diekskresikan lewat ginjal, thiazolindiol atau glukosidase inhibitor. Tetapi pada konsensus yang tahun berapa saya lupa, itu pada pasien dengan sudah dialisis, ya sebaiknya alfa glukosidase inhibitor dan thiazolindiol itu sebaiknya di stop. Ya. Tapi kalau misalnya belum dialisis masih bisa diberikan. Lalu ini ya efeknya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, apa komplikasi yang tadi kan komplikasi kronik, ini ada komplikasi akut. Komplikasi akut ada yang namanya hipoglikemia ya. Kalian tahu ya, tandanya ada tanda autonomik dan neuroglycopenik ya, mulai dari lapar, berkeringat, gelisah, palpitasi ya, pusing, bingung ya. Lalu berikutnya diterapinya dengan apa? Diterapinya dengan pemberian glukos ya, pemberikan D40 ya pada pasien-pasien yang memang glukosanya itu rendah di bawah 80 atau di bawah 70 disertai dengan gangguan ini tadi, ada ada penurunan kesadaran. Nanti kalau misalnya tidak berperbaikan juga bisa diberikan yang namanya steroid. Ya, lalu ini komplikasi akut lainnya ada ketoasidosis diabetikum ya, KAD. Ya, tandanya itu adalah sesuai dengan namanya, ada KAD, ketoasidosis diabetes, berarti ada ketonuria, ada asidosis metabolik, ada hiperglikemia. Dan ingat, biasanya disertai dengan infeksi sebagai underlying disease-nya. Kalau hiperglikemik hiperosmolar state, HHS, itu ada hiperglikemia, ada hiperosmolar, dan ada penurunan kesadaran. Untuk ketonurianya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini yang membedakan dua ini adalah sama-sama hiperglikemia, tetapi yang satu ya dia tidak ada hiperosmolar. Yang satunya lagi si HHS dia hiperosmolar, sehingga pada pasiennya itu biasanya penampakannya adalah dehidrasi, penurunan kesadaran. Biasanya terjadi pada pasien yang tua, tidak ada riwayat DM sebelumnya. Kalau ketoasidosis diabetikum, biasanya underlying disease itu adalah infeksi. Jadi pasien ada infeksinya, sesak berlebihan karena apa? Karena asidosis metabolik. Ya waktu CC kapan ya itu pernah ya dibahas. Dan ini adalah patogenesisnya. Jadi pada diabetes ketoasidosis ya ada absolute insulin deficiency, nah terjadi peningkatan dari hormon kontraregulator ya, gluconeogenic enzim yang meningkat, terjadi peningkatan gluconeogenesis, glycogenolisis, ada penurunan glucose utilization sehingga terjadi hiperglikemia. Lalu karena hiperglikemia terjadi osmosis diuresis sehingga terjadi electrolyte abnormalities dehydration. Jadi kaliumnya bisa turun, natriumnya bisa turun. Selain itu juga peningkatan hormon sensitif lipasenya meningkat sehingga free fatty acid to livernya itu meningkat, terjadi ketogenesis yang meningkat, terjadilah asidosis. Nah, kalau yang hiperosmolar hiperglikemik sindrom ya, dia ada relatif insulin defisiensi, kontraregulatory hormon yang meningkat ya, sama ini hiperglikemi, osmosis diuresis, ada electrolyte abnormality, dehydration, dan adanya hiperosmolaritas. Lalu ada hormon sensitivitas yang meningkat yang di fasenya, lalu ada absen or minimal ketogenesis. Nah, jadi perbedaannya itu ada pada yang satu absolute insulin defisiensi, yang satu relatif. Yang satunya lagi terjadi hiperglikemia, asidosis, yang berikutnya hiperglikemia dan hiperosmolaritas. Untuk terapinya hampir sama ya. Terapinya tetap cairan ya. Cairannya diberikan 1 liter dari NaCl 0,9% ya. Bisa 15 sampai dengan 20 cc per kilogram per jam. Lalu dilihat ini status hidrasinya bagaimana. Apakah hipovolemik, mild hypotension atau cardiac shock. Lalu dievaluasi, diberikan cairan, lalu insulin. Jadi terapinya itu mulai terapi cairan, insulin, lalu potasiumnya, dan bikarbonatnya. Untuk yang insulin, ini kita berikan langsung insulin reguler atau rapid ya,
0,15 unit per kilogram IV bolus. Nah, IV bolus ya. Lalu berikutnya dilanjutkan 0,1 unit ya per jam, per kilogram berat badan per jam. Ya, lalu berikutnya bisa juga diberikan subkutan atau IM. Kalau subkutan atau IM dosisnya seperti ini. Nah, karena insulin dan adanya imbalans elektrolit biasanya kaliumnya itu berpengaruh ya. Kenapa? Karena pemberian insulin akan menyebabkan penurunan dari kalium. Kalau kaliumnya itu kurang dari 3,3, tetap kita berikan kalium. Tapi kalau misalnya kaliumnya itu tinggi, nggak perlu kita berikan. Ya. Lalu untuk bikarbonat, kapan kita memberikan injeksi bikarbonat? Kalau misalnya pH-nya itu kurang dari 7. Kalau pH-nya 7,0, 7,01, cukup dengan pemberian cairan dan insulin. Lalu berikutnya untuk yang HS, itu juga hampir sama, cuman perbedaannya tidak ada pemberian bignat. Ya, fluidnya mirip-mirip ya, sama. Lalu berikutnya insulinnya juga sama, potasiumnya juga sama. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar lagi sholat Jumat ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Sudah terang semua? Izin bertanya. Ya. Mohon maaf, dokter, izin bertanya. Kira-kira untuk pasien diabetes mellitus itu bisa nggak untuk melepas obat, dokter, sama sekali tidak minum obat lagi begitu, dokter? Terima kasih. Diabetes mellitus bisa tidak lepas obat sama sekali. Jadi yang kalian perlu camkan, terapi pada diabetes mellitus, terapi pertamanya itu adalah diet. Terapi pertamanya adalah diet, yang kedua itu perubahan pola gaya hidup, yang ketiga itu baru obat. Sehingga obat itu adalah tahap ketiga, ya, tahap terakhir. Jadi kalau misalnya apakah bisa lepas dari obat? Bisa, kalau misalnya memang pasiennya sudah bisa perbaikan hanya dengan menggunakan diet dan perubahan pola gaya hidup. Ya, tapi kalau misalnya memang dengan diet, dengan perubahan pola gaya hidup, ya gulanya masih belum terkontrol baik, ya sebaiknya tetap menggunakan obat. Atau misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus yang sudah terkomplikasi ke CKD, ya komplikasi ke CKD sehingga terjadi apa itu namanya hiperinsulinemia di dalam tubuhnya ya, karena ginjalnya tidak bisa mengekskresikan insulin yang berlebihan sehingga gulanya cenderung menjadi rendah. Oleh karena itu ya pada pasien-pasien CKD biasanya gulanya menjadi normal. Nah, kalau misalnya gulanya sudah normal, pasien CKD stage 5 ya tidak perlu diberikan obat, tidak apa. Makanya kalau pasien itu datang ke tempatmu terus bilang, "Dok, saya itu dulu sakit gula, gulanya nggak tinggi, nggak pernah itu saya minum obat, sekarang sudah normal." Curiga. Jangan-jangan pasien ini sudah ada komplikasi ke ginjal. Kalian periksa fungsi ginjalnya. Kalau ternyata fungsi ginjalnya tinggi ya sudah berarti Pak, jenengan ginjalnya kena komplikasi diabetes. Makanya gula jenengan jadi normal, sekarang gantian jadi sakit ginjal. Tapi kalau misalnya pasiennya itu diperiksa ya A1C-nya baik, urin kreatinnya baik, urin lengkapnya juga baik, tidak ada proteinuria, gulanya memang perbaikan karena memang pasiennya mau pola gaya hidup yang baik dan diet yang baik, bisa lepas obat? Bisa. Tetapi untuk dia tetap diet seumur hidup. Pola gaya hidup sehat tetap pola gaya hidup sehat seumur hidup. Gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan bimbingan belajar bersama kita siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, belajar. Gunakan waktu kalian di fase ini untuk benar-benar mendalami namanya penyakit dalam, terutama yang sesuai dengan kompetensi kalian. Karena nanti pada saat di dunia nyata,
Kalau kalian belajar penyakit dalamnya asal lewat aja, yakin nyeselnya minta ampun. Di IGD nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti mau ngapain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun, warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih banyak, dokter.